Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan Allah hanya untuk yang beriman. Yang tidak beriman ditutup kupingnya. Apa kata Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Mungkin kita berpikir kalimat takwa adalah kalimat yang sering kita dengarkan. Ya, kita sering mendengarkannya. Tapi tahukah kita bahwa surga itu uiddat lil muttaqin? Untuk siapa itu surga? Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita perlu sering-sering mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah bertakwa atau kita hanya pura-pura bertakwa selama ini? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibbati fillah. Sebagian kita merasa sudah bertakwa. Merasa sudah banyak ketaatan dia. Dia memakmurkan masjid. Dia mungkin imam. Dia mungkin ustadz. Mungkin banyak sedekah dia. Mungkin rajin dia membaca Al-Quranul Karim. Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi kita perlu tahu, ternyata pada hari kiamat kelak, ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang banyak ketaatannya, masuk neraka. Kemana ketaatan dia? Kemana sholat dia? Kemana Quran yang dia baca? Kemana puasa sunnah yang dia lakukan? Habis ibadah. Gara-gara apa? Ternyata ada perampok-perampok amalan dia. Ada pencuri-pencuri ibadah dia. Yang dia nggak sadar tatkala hidup di dunia. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita bagaimana kita menjaga amalan kita. Jangan hanya sibuk beramal, tapi kita tidak menjaga amalan tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak siapa yang disebut orang yang pailit? Orang yang bangkrut. Kata para sahabat,
Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Kalau orang yang bangkrut di tengah-tengah kita, kita tahu siapa? Orang yang nggak punya aset, nggak punya cash. La fulus, wala aset. Habis semuanya. Itu orang yang bangkrut. Nah, itu di dunia. Walakinnal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. Adapun orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang kelak datang pada hari kiamat. Dia datang membawa pahala salat. Berarti dia salatnya ikhlas lillahi ta'ala. Ada pahalanya. Bukan riak salatnya dia, ikhlas. Sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Dia bawa pahala puasa. Berarti puasanya ikhlas lillahi ta'ala. Dia datang dengan pahala zakat. Menunjukkan ibadah dia berpahala. Namun, orang ini bangkrut. Gara-gara ya'ti wa qad syatama hadha. Wa qadhafa hadha. وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار. Dia datang bawa pahala yang banyak. Orang soleh ini jemaah. Orang baik. Mungkin di mata kita orang ini Masya Allah. Alim. Ahli ibadah. Tapi ternyata lisannya tidak dijaga. Suka memaki orang. Menggunjingi orang. Menjelek-jelekan orang. Dan juga menuduh orang dengan berzina, menfitnah orang. Wa akhadha mala hadha. Dia ngambil uangnya fulan. Baik itu dengan mencuri atau dengan berhutang yang tidak membayar. Oh, dia juga pernah mungkin mengucurkan darahnya orang, memukul orang. Semuanya orang-orang yang pernah dia zalimi akan datang kepada Allah pada hari kiamat. Dia menuntut kepada fulan. Ini fulan ya Allah. Dia punya banyak pahala. Maka Allah ambil pahala salatnya diberikan kepada fulan. Diberikan kepada fulan. Habis pahala salatnya. Pahala puasanya diberikan kepada fulan. Ternyata banyak orang-orang yang dia sakiti selama ini. Habis pahala puasanya, pahala sodakohnya. Sampai kalau pahala dia semuanya habis. Dan ternyata masih ada orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia. Maka dosa orang-orang itu dilemparkan kepada orang yang alim ini. Orang yang soleh ini. Habis pahalanya. Dosanya bertambah. Kemana tempat dia? Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Selesai neraka tempat dia. Maka ahibati fillah, kita perlu duduk merenungkan orang-orang yang pernah kita zalimi. Dan ternyata yang paling banyak memasukkan ke neraka lisan. Mungkin kita mengatakan Alhamdulillah, Anda nggak pernah ngambil uangnya orang. Anda tidak pernah memukul orang. Anda tidak pernah menipu orang. Lisanmu, tulisanmu. Pernah engkau ngomongin orang? Pernah engkau menjelek-jelekan orang? Mungkin orang itu tidak tahu. Mungkin dia tidak sadar. Lakin Allah tabaraka wa ta'ala Allamul ghuyub. Allah tahu dengan semuanya.
maka kita persiapkan akan ada persidangan yang orang-orang itu akan menuntut kita. Tatkala orang-orang bergerak di padang mahsyar, mereka hendak menuju ke surga. Apa kata Allah? Waqifuhum. Berhentikan mereka. Berhentikan mereka. Innahum mas'ulun. Mereka harus bertanggung jawab dulu. Ahibati fillah. Kalau kita tidak pandai menjaga lisan kita, maka sayang kita sholat Jumat hari ini. Kita tidak sholat sebelum tahiyatul masjid masuk. Mungkin ba'diyah Jumat